saya hormati pada Bapak Marsono MPD, yang berhormat kepada Bapak HTU, yang berhormat kepada Bapak-bapak, Ibu karyawan MTS Negeri 25. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di pagi ini kita selalu diberikan nikmat hidayah karunia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bertatap muka, bermuajahah dalam rangka yaitu mengisi kegiatan maksama MTS Negeri 25 tahun pelajaran 2001-2002. Alhamdulillah tidak ada halangan suatu apapun dengan kita ikrar bilisan. Alhamdulillah wa syukurillah. Salam salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita dapatkan salawat dari yaumul qiyamah. Berikutnya, selamat datang di kampus MTS Negeri 25. Anak-anakku tersayang, anak-anakku tercinta, siswa baru tahun ajaran 2001-2002. Semoga adik-adik atau anak-anak selalu dilimpahkan atau diberi rahmat oleh Allah, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan bisa menunaikan kewajiban kita selaku siswa, yaitu belajar. Mudah-mudahan adik-adik atau anak-anak selama di MTS ini mudah-mudahan mendapatkan atau dilindungi oleh Allah, dan kita berdoa mudah-mudahan yang namanya corona cepat hilang dari muka bumi ini, sehingga kita bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu guru di MTS Negeri 25. Dan saya berpesan kepada adik-adik atau anak-anak harus selalu menjaga kedisiplinan, menjaga kesehatan demi kesehatan, demi keluarga kita semuanya. Mengapa kita harus daring? Karena memang kondisinya masih seperti itu. Walaupun daring, adik-adik tetap harus disiplin, harus menjaga kesehatan, supaya nanti ketika kita masuk ke tatap muka, adik-adik tidak ada halangan atau tidak ada keluhan apa-apa. Sebelum lebih lanjut, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkanlah, nama saya adalah Bapak Maskan, asal dari desa saya dari Gaji, RT 3 RW 6, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Barangkali adik-adik atau anak-anak besok kalau lebaran atau tidak lebaran mau main, silakan di saat waktu libur. Untuk selanjutnya di sini saya kebagian yaitu menyampaikan kedisiplinan. Mengapa harus disiplin? Disiplin itu merupakan kunci sukses. Tentunya adik-adik inginnya, siswa-siswi ingin anak-anak adalah sukses dalam kehidupan, dalam meraih cita-cita. Maka dari itu harus terapkan mulai dari dini, harus menciptakan kedisiplinan supaya nanti bisa sukses di masa depan. Oke, kita bahas pertama adalah disiplin. Disiplin adalah cara, jadi suatu cara untuk merubah. Merubah apa yang kita rubah adalah sikap yang kemarin males-malesan belajar, males-malesan bangun, mulai sekarang harus sikap kita harus tanamkan sikap untuk yang kemarin tidak malas-malasan bangun tidur, sekarang harus pagi-pagi bangun untuk membantu atau persiapan berangkat sekolah. Perilaku seseorang yang mencerminkan sikap rapi sesuai tata cara
yang berlaku. Jadi disiplin adalah kunci sukses, adalah kalau mau sukses di masa depan mulai disiplin dan berbenah diri. Jadi mulai disiplin kita mulai sekarang harus berbenah diri. Jadi yang tadi malas-malasan untuk belajar karena ini tingkatan anak-anak sudah satu level naik, yang kemarin masih celana pendek. Mulai tahun ajaran baru 2021-2022 anak-anak sekarang sudah memakai celana panjang, yang dulu pakainya putih merah sekarang ganti kostum, yaitu kalau OSIS adalah putih dan biru. Sedikit naik tentunya dari anak-anak sudah bisa berpikir sedikit, akal sudah tambah, makanya harus menatap masa depan lebih baik daripada yang kemarin. Maka disebutnya disiplin kunci kesuksesan. Oleh sebab itu, disiplin adalah suatu yang Anda perlukan untuk membawa Anda sampai kepada tujuan. Ya, tentunya anak-anak masuk di MTS Negeri 2 ini tentunya punya tujuan yang baik. Jangan tujuan sementing pergi dari rumah pagi diberi sangu oleh orang tua, sangu nanti siang pulang. Enggak, karena sudah nawaitunya kita adalah tholabil ilmi. Sudah sewajarnya, sudah wajibnya, sudah kewajiban kita, apalagi masih anak-anak tentunya tholabil ilmi fardhotun ala kulli muslimin. Jadi setiap muslim diwajibkan menuntut ilmu. Jadi jangan main karena masih anak, kita harus rajin belajar, rajin menuntut ilmu. Nah, dalam kehidupan setiap aktivitas perlu adanya peraturan dan tata tertib. Jadi harus demikian pula halnya dengan sekolah. Di sekolah peraturan dan tata tertib mutlak dibutuhkan dan diberlakukan, yang wajib dipatuhi. Kalau sekolah tidak ada aturan, ya terus jadinya apa? Makanya di mana-mana pasti punya aturan. Di rumah juga ada aturan. Itu aturan yang membuat adalah orang tua. Kalau di rumah tidak ada aturan, anak-anak main dari pagi pulang malam, tentunya orang tua marah. Apalagi di madrasah atau di sekolahan, pasti juga ada tata tertib dan aturan yang wajib harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu diantara siapa? Ada bapak kepala sekolah, ibu guru, bapak guru, karyawan, dan para siswa. Semua itu pasti harus mau mentaati aturan yang berlaku di madrasah. Mematuhi peraturan dan tata tertib di sekolah merupakan salah satu wujud tanggung jawab warga sekolah. Jadi wajib hukumnya terhadap kelangsungan aktivitas sekolah biar harmonis serta disiplin. Jadi kalau ada dipingin berhasil, kunci daripada keberhasilan, kunci kesuksesan adalah disiplin. Salah satu contoh daripada tata tertib yang ada di sekolah, satu diantaranya apa? Mematuhi peraturan dan tata tertib sekolahan. Jadi di madrasah ini ada beberapa peraturan yang harus anak-anak patuhi. Dari mulai datang sampai nanti pulang. Ini yang berlaku di lingkungan madrasah. Tidak semaunya sendiri. Kalau nanti sudah masuk, corona sudah, pandemi sudah selesai, sudah hilang dari muka bumi ini, kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan segera hilang yang namanya pandemi, biar kita sekolah bisa bertatap muka, bisa ketemu dengan teman-teman atau ketemu saudara yang lain. Dan nanti ketika kita sudah masuk di madrasah,
di sini banyak peraturan yang harus anak-anak patuhi, anak-anak laksanakan. Mati peraturan dan tata tertib sekolah. Di antaranya seperti peserta didik harus hadir di madrasah 10 menit sebelum KBM dimulai. Tapi nanti kalau sudah masuk seperti hari-hari biasa normal, sebelum jam 7 kurang 10 menit, anak-anak harus sudah berada di halaman madrasah. Tidak dipaskan waktu jam 7 masuk, enggak. Jadi sebelum jam 7 kurang 10 menit, diharapkan semua siswa harus sudah masuk di halaman madrasah. Jadi ada persiapan 10 menit, dan nanti biasanya kalau hari-hari yang biasa seperti yang dulu ada sholat duha. Jadi sholat duha dilaksanakan ya untuk salah satu pembentukan karakter. Jadi yang rumahnya jauh dari madrasah harus bisa meminit waktu. Kira-kira saya dari rumah saya berapa kilo diukur. Saya perjalanan berapa menit membutuhkan berapa menit, berapa jam. Kalau rumahnya dekat sini, jalan kaki kira-kira 10 menit nyampe, ya harusnya jam 6:30 sudah berangkat sekolah. Jadi nanti usahakan jangan sampai telat di madrasah. Di antaranya lagi peserta didik yang terlambat harus lapor kepada guru piket atau bapak ibu guru BK. Jadi nanti kalau siswa atau anak-anak terlambat datangnya, biasanya dari guru BK itu sudah standby di depan. Lah, anak-anak tidak langsung diperbolehkan masuk karena ini terlambat. Ya, diberi bimbingan, diberi informasi, ya, biar nanti anak-anak bisa berpikir, ya besok tidak telat lagi. Karena apa? Kalau langsung suruh masuk menjadikan kebiasaan, terus besok ditelaki terus. Ya, makanya nanti dia tidak diperbolehkan masuk dulu, dikasih bimbingan oleh bapak atau ibu guru bimbingan konseling. Selanjutnya, peserta didik masuk atau keluar dalam ruang kelas dengan tertib dan teratur. Ketika nanti sudah masuk sebelum KBM atau sudah KBM atau waktu istirahat, tidak boleh jorok-jorokan, tidak boleh dorong-dorongan, harus menjaga ketertiban, menjaga keindahan yang ada di madrasah atau di sekolahan. Ya, tidak usah berebut. Kemudian sebelum KBM dimulai, kegiatan belajar mengajar dimulai, dan setelah jam KBM berakhir, peserta didik harus berdoa bersama-sama, tidak langsung tutup pulang, tidak. Sebelum kita harus ingat pada Allah, sebelum KBM dimulai kita harus berdoa. Biasa yang sudah dilaksanakan adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna diselesaikan, terus doa belajar. Setelah doa belajar selesai, mulai KBM. Biar tidak ada menimbulkan kepercayaan diri, biar tidak terganggu oleh hal-hal yang gaib atau seperti setan. Kok bisa diajar oleh bapak ibu guru, kok guyon, berarti tadi berdoanya tidak tenanan, sehingga masih digoda oleh setan-setan yang terkutuk. Makanya ketika kita berdoa sama Allah, harus kita yakinkan diri, dan kita harus yakin bahwa kita mintanya pada Allah dan diberi kemudahan supaya pelajaran yang diberikan oleh bapak ibu guru bisa bermanfaat, barokah, dan nanti bisa disalurkan atau
diaplikasikan baik diri kita sendiri atau keluarga. Yang berikutnya, pada jam istirahat peserta atau anak-anak tidak diperbolehkan meninggalkan halaman madrasah. Jadi anak-anak selama beristirahat tidak boleh keluar dari gerbang. Istirahatnya hanya di halaman madrasah, nggak boleh keluar dari halaman atau nanti biar lewat pagar mencolok, nggak boleh. Nanti kalau jatuh resiko adalah anak-anak itu sendiri. Makanya untuk kantin sudah disediakan, jadi tidak perlu keluar untuk beli jajanan di luar, karena di Madrasah MTS Negeri 25 sudah ada kantinnya. Alhamdulillah cukup, jajanannya juga steril dari sehat-sehat semuanya. Makanya tidak usah jajan di luar. Itu pun kalau anak-anak beli biasanya lewatnya mencolok. Kalau ada yang jajan keluar itu tidak boleh, karena resikonya adalah bahayanya adalah ditanggung oleh anak itu sendiri ketika melompat pagar belakang, tidak boleh. Yang berikutnya adalah anak-anak wajib menjadi anggota OSIS atau pramuka di madrasah. Jadi kalau nanti sudah tatap muka, karena di Madrasah MTS Negeri 2 banyak ekstra. Salah satunya ada pramuka dan OSIS. Di antara beberapa ekstra, wajib bagi siswa mengikuti, harus ikut salah satu kegiatan tersebut. Banyak sekali ekstranya, kegiatan pramuka, ada marching band, banyak sekali, ada nari. Nah, di antara itu untuk bekal adik-adik atau anak-anak harus mengikuti kegiatan ekstra yang ada di madrasah, wajib hukumnya. Yang berikutnya, anak-anak wajib mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler tadi sudah. Berikutnya, anak-anak wajib mengikuti senam, sholat duha, mujahadah, dan kegiatan yang diadakan di madrasah. Jadi nanti kalau pandemi sudah hilang, biasanya yang sudah berjalan ini di MTS itu ada yang namanya senam minggu sekali, kemudian ada mujahadah, istighosahan, semuanya siswa dari kelas 7 sampai kelas 9 dan diikuti oleh bapak ibu guru, karyawan. Wajib hukumnya mengikuti istighosan atau kegiatan yang berlaku di madrasah. Berikutnya, anak-anak yang meninggalkan madrasah di waktu KBM berlangsung harus atau wajib minta izin kepada wali kelas atau guru BK. Tidak langsung jam pelajaran tidak izin, kalau langsung metu karpe dhewe, itu namanya kurang sopan. Harus pakai etika, sopan santun dijaga. Karena ada bapak ibu guru, izin pamit bu, pak, mau ke belakang atau mau izin keluar. Paling enggak setelah wali mau keluar, sampai kok keluar dari madrasah harus izin sama wali kelas atau bapak ibu guru BK yang ada di MTS Negeri 2. Selanjutnya, anak-anak yang sering tidak masuk atau bolos akan dikenakan sanksi peringatan dan sanksi sesuai ketentuan madrasah. Jadi anak-anak jangan sampai bolos. Sekolah kok bolos mesake orang tua kamu. Mesake orang tua yang dari kecil sudah membiayai sampai ini. Kalau kamu mau berangkat, orang tua juga mikir besok nyangoni anak. Orang tua yang mikir besok anakku sangoni ora sangoni mesake. Lah kok
wis disanoni, wis dikasih fasilitas motor, bensin, biar tujuannya orang tua itu kamu itu tidak telat sekolah, tapi kenyataannya malah apa? Buat mainan, janjian di luar, besok bolos ya, ketemuan di sana, keluyuran. Nah itu udah boleh, udah bagus. Lah kok nanti kok sering anak-anak sering bolos, nanti akan dipanggil oleh bapak ibu guru yang khususnya adalah guru BK. Ditanya, kemarin udah masuk kenapa kok sering bolosmu kemana? Nah itu. Dan nanti kalau sudah sering bolos, maka akan diperingatkan, buat surat pernyataan. Kok masih bolos, tidak ada perubahan, nanti dikembalikan pada orang tua. Makanya jangan sampai mengecewakan kedua orang tua. Ya, bahagiakanlah kedua orang tua. Karena ini sudah kewajiban orang tua memintarkan biar kamu pandai, pintar. Makanya kamu itu disekolahkan di MTS itu tujuannya kamu punya bekal dua, yaitu bekal dunia akhirat. Ketika orang tua meninggal dunia, kamu paling tidak bisa mendoakan, karena di sini diajari tahlil, ada baca Quran. Ya. Makanya ini sangat tepat orang tua kamu mengarahkan atau menyuruh sekolah di MTS dengan tujuan seperti itu. Jadi bisa dapat ilmu dua, dunia dan akhirat. Yang berikutnya, anak wajib menjaga kebersihan kelas dan halaman madrasah. Jadi nanti kalau anak-anak jajan, jangan langsung bungkusnya dibuang semaunya sendiri, masukkan ke tempat bak sampah. Harus jaga kebersihan, karena apa? Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. An-nadzafatu minal iman. Karena halaman kotor berarti imanmu juga kotor. Makanya itu menunjukkan cermin daripada hati kamu, iman kamu. Makanya biar imannya bersih, kalau makan bungkusnya dimasukkan di tempat sampah. Ya. Harus selalu menjaga kebersihan dan keindahan halaman madrasah, dan juga bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung. Jadi jangan keterampilan tangan coret-coretan gedung dicoret-coret. Itu yang sudah berjalan itu pakai tip X. Bangku, meja-meja itu banyak coretan-coretan tip X. Itu tidak boleh. Itu adalah fasilitas di madrasah. Harus selalu menjaga keadaan sekolah, ketertiban. Gedungnya yang ini hari ini bersih, harus juga bersih, jangan dicoret-coret. Nanti kalau ketahuan juga akan dikenai sanksi. Makanya jangan keterampilan sembarangan dicoret-coret. Kalau ingin menyalurkan bakat, ikuti ekstra yang ada di MTS. Nanti akan terjadwal sesuai dengan hari dan yang ditentukan oleh madrasah. Oke, jangan sampai semaunya sendiri, coret-coretan, terus tembok-tembok dipukuli, didedili, ditutupi, keramik sehingga pada pecah. Makanya itu tidak boleh. Yang berikutnya, siswa atau anak-anak berpakaian rapi, bersih, sopan, ya, sesuai ketentuan tata tertib di madrasah. Jadi pakaiannya disetrika, ojo kumel, dicuci. Pakaian putih kok jadinya jadi hitam. Nah itu jadi belum berangkat hari Minggu itu nanti di setrika biar kelihatan bersih. Dan pakaian pun untuk yang putra itu putra putri
pakaiannya dimasukkan untuk OSIS, jadi dan berdasi. Jadi kelihatan cakep-cakep semuanya, bersih, sopan, tidak pelowor. Pakaian juga dicoret-coret, ditandatangani, itu tidak boleh. Ya. Harus rapi, bersih, sopan. Terus celana juga, yang khususnya yang laki-laki, biasanya yang sering saya temukan ketika saya berada di depan madrasah pagi, biasanya yang itu tidak boleh pakai celana dibuat pensil, nanti merik sampai lincip ujungnya di bawahnya, itu tidak boleh, nanti biasanya dipotongi. Makanya ya sesuaikan dengan gambar yang sudah diberi dari madrasah. Nah, untuk pakaian hari Senin sampai Selasa seragam OSIS lengkap, berdasi bagi laki-laki. Nah, dari Senin Selasa OSIS lengkap, yaitu warna putih dan biru dan berdasi. Kemudian hari Rabu seragam alma mater lengkap. Itu biasa dari madrasah hari Rabu ada baju alma mater dari madrasah. Kemudian dari Jumat Sabtu pramuka dan olahraga. Terus berikutnya kaos kaki juga jadi aturan. Putih dari madrasah MTS Negeri 2 yang ada tulisannya MTS Negeri 2 Demak, itu dipakai hari Senin sampai Kamis. Jadi untuk hari Senin sampai Kamis kaos kakinya adalah warna putih yang ada kopnya atau ada stempelnya MTS Negeri 2 Demak. Kalau anak-anak kok tidak pakai kaos kaki yang dari madrasah atau dari MTS, nanti disuruh lepas. Ya, disuruh lepas, jangan sampai malu membawa nama MTS Negeri 2 Demak. Bahagialah karena kamu sudah diterima. Insya Allah nanti kalau ini kan calon siswa atau siswa-siswi MTS Negeri 2 Demak, maka bahagialah anak-anak dengan menyandang atribut sekolah di MTS Negeri 2 Demak. Makanya jangan sampai ditutup-tutupi, diberi kaos kaki ya dipakai. Biasanya kakak-kakak kelas kamu yang sudah jalan itu pakai. Dan Anda mau pakai, yo kalau biasanya beli nyampe sekolahan ketahuan disuruh lepas, tidak dikembalikan, dibakar. Makanya untuk anak siswa baru tahun ajaran 2001-2002, saya yakin anak-anak bisa tertib. Ya. Kalau kamu ingin sukses, ingin berhasil, maka aturan-aturan tata tertib ini harus ditegakkan, ini harus dilaksanakan semua warga, anak-anak, bapak ibu guru yang ada di MTS Negeri 2 Demak. Kemudian untuk kaos kaki hitam, ya, kaos kaki hitam itu dipakai hari Jumat dan Sabtu dan membawa perlengkapan sholat hari Sabtu. Nah, selanjutnya dilarang anak-anak membawa atau memakai perhiasan. Jadi tidak boleh ada anak-anak itu membawa cincin, terus bawa kalung. Itu nanti kalau ada jamret, ada apa-apa, kalau sampai itu rusak, hilang, itu tanggung jawab anak-anak. Makanya dilarang sampai membawa perhiasan. Terus barang-barang berharga, HP. Nah ini HP, belum saatnya kamu itu main HP, apalagi di saat pelajaran efektif bawa HP. Nah itu sangat mengganggu, ya, sangat mengganggu. Besok kalau sudah normal, anak-anak dilarang bawa HP karena ini masih daring. Anak-anak diperbolehkan untuk membawa HP. Tapi kalau besok sudah normal, bisa tatap muka,
anak-anak dilarang membawa yang namanya HP. Bawa HP. Kecuali ada tugas atau perintah dari kegiatan atau dari Bapak Ibu guru yang menyuruh atau dari madrasah. Kalau besok sudah pandemi hilang, sekali lagi anak-anak dilarang membawa HP. Kalau HP itu ketahuan, nanti HP akan diminta dan tidak akan dikembalikan. Kembalikan besok kalau sudah lulus. Nah, sebelum lulus, kalau ini nanti kalau sudah normal, anak-anak masuk bawa HP, terus ketahuan diambil oleh wali kelas atau Bapak Ibu yang ngajar, dikasihkan ke guru BK, dan guru BK nanti akan mengembalikan kamu selama 3 tahun. Nah, sehingga kamu di rumah tidak punya HP. Makanya boleh main HP nanti kalau di rumah. Itu pun kalau anak-anak sudah selesai belajar. Jangan gara-gara HP lupa segalanya. Kewajiban anak-anak tidak dipenuhi, yaitu belajar. Berikutnya, anak-anak wajib berakhlakul karimah, sopan, santun. Nah, ini wajib karena sekolah di MTS Negeri 2 Demak ini visi misinya adalah mencetak kader yang berakhlakul karimah, sopan santun dijaga. Sama orang tua kamu harus sopan, sama Bapak Ibu guru juga sopan. Kalau udah bisa bahasa kromo, ya bahasa Indonesia bicara, jangan bahasa ngoko. Itu Bapak Ibu guru bukan teman kamu. Hormati Bapak Ibu guru ya, dan kepada orang tua ya. Jangan terus semaunya sendiri, enggak bisa bahasa kromo, ngomong ngoko. Kalau enggak bisa bahasa kromo, ya bahasanya pakai bahasa Indonesia. Kemudian anak-anak wajib menjaga kerukunan antar sesama teman atau siswa. Tidak boleh ada yang namanya bolong-bolongan, geng-gengan. Tidak boleh bertengkar, jotos-jotosan. Di sini bukan tempat untuk mengadu kekuatan, melainkan untuk mengadu EQ, untuk berprestasi akademik ya. Harus semua itu adalah teman yang ada di sini adalah saudara kalian. Harus menjaga kerukunan. Kalau teman kamu enggak bisa jajan, ya dijajak 500 enggak apa-apa. Jadi kalau itu setia kawanan ya. Setia kawan tapi yang baik. Jangan setia kawan yang hukum yang jelek-jelek. Oh, teman saya jotosi, aku setia kawan, malu jotosi, jangan boleh. Yang berikutnya, anak-anak wajib membuang sampah pada tempatnya. Jadi tadi sudah saya singgung mengenai yang namanya habis makan harus dibuang di tempat sampah, jangan sampai dibuang sembarang tempat. Nah, ini mencerminkan iman kamu. Kalau kamu buang tempat semaunya sendiri, berarti iman kamu kotor. Itu diantara beberapa yang namanya peraturan atau tata tertib yang ada di MTS Negeri 2 Demak. Kalau anak-anak ingin sukses, tata tertib yang tadi sudah saya sampaikan, tolong dilaksanakan. Insya Allah dengan adanya kamu melaksanakan tata tertib yang saya sampaikan yang ada di MTS Negeri 2 Demak, insya Allah selama kurun waktu 3 tahun anak-anak saya yakin akan sukses, akan meraih apa yang kamu dambakan atau cita-citakan. Langkah-langkah sukses, yang namanya sukses itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, melainkan harus dibuktikan, harus dengan kegiatan yang nyata seperti melaksanakan tadi tata tertib. Tata terus sekolah semaunya sendiri, masuk jam 8 pulang jam 9, itu tidak namanya tidak mencetak atau tidak akan sukses
yang namanya cita-cita kalian. Makanya dengan kesuksesan itu tidak akan datang dengan tiba-tiba atau semudah membalikan telapak tangan. Oleh sebab itu cita-cita perlu dicanangkan sejak dini dan dilaksanakan tekun, kontinu, dan jangan sekali-kali takut dengan kegagalan. Kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Ingin anak-anak sukses, ikuti langkah-langkah raih kesuksesan. 1. Anak-anak percaya diri dan tekad yang kuat, dan punya tekad yang kuat. Jadi anak-anak sudah masuk di MTS Negeri 2 ini harus yakin dan percaya diri, tidak usah ragu. Aku masuk ke MTS nanti jadi apa ya? Di MTS ini sudah tadi sudah saya sampaikan bahwa orang tua membiayai kamu di MTS Negeri 2 itu dengan nilai plus, yaitu mendapatkan ilmu 2 antara adalah ilmu agama dan ilmu umum. Nah seperti itu, percaya diri itu wujudkan, canangkan bahwa saya masuk di MTS ini, saya yakin dan punya tekad kuat, saya harus berhasil. Jadi kakak-kakak kamu yang sudah sukses banyak yang lulusan dari sini, harus punya percaya diri dan tekad yang kuat. Ini kalau kamu ingin berhasil, ingin sukses, ora usah canggung, nggak usah takut. Kalau sudah diniati, sudah daftar di MTS ini, harus tanamkan kepercayaan diri dan tekad yang kuat. Selama 3 tahun saya harus bisa berhasil di MTS ini. Kalau anak-anak punya tekad yang kuat, punya prinsip yang kuat, insya Allah sekolah kamu tidak akan buat mainan, tidak akan bolos, diajak temannya bolos tidak mau. Karena apa? Sudah punya tekad, nawaitunya kita kencangkan, kita tanamkan dalam hati kita. Yang kedua, belajar di rumah secara efektif dan mempunyai sikap optimis bahwa ini akan menumbuhkan hasil. Belajar di rumah secara efektif. Jadi walaupun nanti, makanya ini masih keadaan pandemi, anak-anak wajib belajar di rumah karena nanti dari Bapak Ibu guru akan ngasih tugas melalui daring. Selama masih diperintahkan untuk daring, dari Bapak Ibu guru nanti memberi pelajaran melalui daring. Nah, anak-anak harus belajar secara efektif, jangan ikuti kegiatan daringnya. Belajar efektif bagaimana? Belajar jangan sampai makan, nyemil, nonton TV, itu tidak boleh. Karena apa? Salah satu belajar yang efektif itu yakin akan menumbuhkan hasil. Nah, belajarnya sambil tiduran, sambil makan, sambil main, saya yakin nggak akan bisa berhasil, tidak akan menumbuhkan hasil yang maksimal. Makanya belajar yang efektif itu dengarkan, dipahami, dipengerti, jadi diikuti dengan tenang, dengan seksama. Insya Allah nanti akan berhasil. Yakin, dak mayuribu illa ma la yuribu. Sesuatu yang kamu yakini pasti akan berhasil. Ya, makanya harus tanamkan belajar yang efektif. Jangan sampai belajar sambil makan, sambil tiduran, sambil lari-lari, sambil main, sambil pegangan HP. Tidak efektif. Ya, karena ini masih belajarnya aja daring, makanya ikuti kegiatan dari MTS, pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dilaksanakan. Kemudian menyenangi pelajaran dan menghormati guru, karena di zaman sekarang itu krisis moral. Siswa atau anak-anak sekolah sekarang itu hampir tidak ada bedanya dengan anak
jalanan. Kalau ketemu gurunya apalagi ketemu, kalau di sekolahan saja anak-anak semaunya sendiri. Ketemu bapak ibu guru dia bicara tidak bisa bosok, ngomong ngokok dianggap konsol. Hormati bapak ibu guru kamu. Kalau kamu ingin sukses, ingin berhasil, karena itu adalah orang tua kamu selama kamu belajar. Hormati. Makanya yang namanya Sayyidina Ali karamallahu wajah dijuluki babul ilmi. Karena apa? Karena babul ilmu itu babul ilmi itu adalah gudang ilmu. Karena apa? Dia sangat menghormati bapak ibu. Jadi ada orang yang memberikan masukan yang namanya Ali karamallahu wajah itu mulai menghormati orang itu tenanan. Makanya anak-anak wajib menyenangi pelajaran dan menghormati bapak ibu guru, itu hukumnya wajib. Senangi pelajaran, kamu harus menyenangi pelajaran, baik pelajaran yang berupa matematika, bahasa Inggris, senangi dulu. Nah kamu wis seneng, insya Allah berhasil. Nah wis ora seneng pelajaran, wis ora berhasil. Makanya menyenangi pelajaran dan menghormati guru itu adalah wajib hukumnya untuk anak menghormati bapak ibu guru. Kemudian jangan ragu, karena dalam jiwa kita ada kekuatan yang besar yang belum dimanfaatkan. Jadi Allah menciptakan kita itu sudah punya bakat dan bakatnya sudah ditulis. Makanya jangan ragu. Saya yakin semuanya sudah ada ketentuan-ketentuan yang diberikan kepada kita dari Allah. Makanya jangan ragu, karena jiwa kita sudah ada kekuatan. Nah, kita harus betul-betul harus punya keahlian, punya bagaimana memanfaatkan, bagaimana mengukir yang namanya yang bakat kita. Bakat kita itu di mana kita manfaatkan. Kekuatannya kita itu apa? Kamu cari. Yang berikutnya, berani menerima tantangan, jangan sampai takut gagal, karena kegagalan adalah dasarnya adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi kalau nanti dikasih tugas oleh bapak ibu guru, jangan sampai takut salah nggak apa-apa, nggak bakal dimarahi oleh bapak ibu guru. Harus berani mencoba. Ada tugas, kerjakan, nggak usah takut, ya, nggak usah takut. Karena apa? Karena kamu sudah terbayang dengan ketakutan, ya, nanti akhirnya tidak mau mengerjakan, khawatir. Makanya hilangkan perasaan takut, harus punya keberanian. Salah tidak apa-apa, karena kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Yang berikutnya, tabah dan tidak cepat putus asa. Jangan mudah putus asa. Tantangan sekecil apapun sebenarnya dapat kita menggagalkan kesuksesan. Makanya kok dinanti kamu selama belajar di sini sudah ada kegagalan sedikit, mungkin prestasinya akan menurun, kok terus tidak semangat, ya, itu adalah awal dari ketidakberhasilan kamu. Dengan adanya anak-anak itu harus bisa belajar dari kegagalan. Di semester pertama ini kok nanti hasilnya tidak memuaskan, tingkatkan lagi belajar anak-anak. Cari kesalahan-kesalahan yang sudah anak-anak lakukan. Mungkin kemarin belajarnya dengan gaya sambil gaya main, sambil tidak yakin, tidak tenanan. Ya mulai nanti harus bisa dengan rajin. Dan yang berikutnya, rebut kesempatan. Ya, kesempatan itu tidak akan datang yang kedua kali. Karena kesempatan itu datangnya hanya sekali. Sekali masuk di anda sini,
kita tanamkan keyakinan, yakin, dan di sini saya akan mengukir sejarah dan saya akan berhasil di MTS Negeri 2 rumah ini. Makanya tidak usah kesempatan ini jangan kamu sia-siakan. Kemudian jangan menunda pekerjaan. Kalau nanti ada pekerjaan dari bapak ibu guru, langsung kerjakan. Jangan ditunda besok. Akhirnya kalau sudah sampai waktunya tidak dikerjakan. Langsung saja dikerjakan. Ini kalau kamu mau sukses. Ya. Kemudian manfaatkan waktu luang. Karena belajar menggunakan daring ini banyak waktu luangnya. Dengan adanya waktu luang, anak-anak harus bisa meluangkan waktu, memanfaatkan waktu sedemikian rupa. Makanya harus bisa membaca situasi dan kondisi yang saat ini. Jangan sampai waktu, karena ada patah yang namanya waktu itu ibarat pedang. Kalau sudah lewat tidak akan bisa kembali lagi. Makanya seperti itu. Kemudian optimalkan waktu belajar di kelas. Kalau besok sudah masuk, sudah tatap muka, kalau ada bapak ibu guru ada undur atau ada kosong, kamu jangan buat main. Belajar di kelas, mungkin di perpustakaan, cari buku, buat baca-baca. Karena dengan banyak membaca, insya Allah akan menambah pengetahuan anak-anak. Makanya tanamkan kedisiplinan untuk membaca setiap hari. Kalau sudah nanti terbiasa membaca, insya Allah dengan adanya rajin membaca akan tambah pinter, tambah pengetahuan, tambah pengalaman. Yang berikutnya, ulangi lagi di rumah. Besok kalau sudah masuk tatap muka, jangan terus lantas buku, tas dibuang. Kalau ingin berhasil, ingin sukses, diulangi lagi biar tidak lupa. Belajarin lagi dari sekolahan apa yang sudah disampaikan oleh bapak ibu guru, kamu dibuka-buka lagi kalau sudah nyampe rumah. Berikutnya, jangan cepat merasa puas, karena dengan merasa puas tidak akan mendapatkan kemajuan. Misalkan nanti kalau anak-anak kok semester 1 ini dapatnya ranking 2, wah aku udah puas, wis cukup ranking 2. Jangan. Karena apa? Kalau sudah puas dengan adanya yang itu tidak akan menambah kemajuan. Harus kita pacu lagi, harus kita motivasi lagi. Saya baru ranking 2, harus bisa mengejar ranking 1. Jadi ada keinginan yang lebih tinggi. Jangan sampai sebab udah puas. Punya uang 10.000 kok puas, ya tidak akan nambah. Makanya jangan hanya puas pada waktu itu saja. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Tadi sudah saya sampaikan, sebelum belajar, baik mulai KBM atau setelah, harus kita awali dengan baca berdoa pada Allah, dan kita tutup dengan doa juga. Karena dengan adanya berdoa akan menambah rasa percaya diri kita. Yang terakhir adalah hindari perbuatan dosa. Anak-anak ingin sukses, hindari perbuatan dosa. Dosa itu seperti apa? Kamu dari rumah pamit sekolah, ternyata tidak nyampe sekolah, itu sudah membohongi orang tua. Itu dosa apa? Dosa. Makanya hindari. Kalau sudah nawa itu dari rumah ingin belajar di sekolah, ya harus nyampe sekolah dan pulang sesuai dengan jamnya pulang. Ya. Jangan hindari perbuatan dosa. Karena yang namanya ilmu itu adalah cahaya. Al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Cahaya itu akan menerangi pada hati-hati orang-orang yang bersih. Kalau orang-orang yang bersih, kalau hati kamu
sudah ternoda dengan dosa, kamu diajar oleh bapak ibu guru, yang dia akan masuk sebelum kamu minta maaf kepada orang tua karena sering membolos orang tua. Nah, ketemu temannya di jalan, yuk bolos ketemuan, nah, itu juga membohongi orang tua dosa. Makanya hindari perbuatan dosa. Tuh, kalau ingin berhasil, yaitu apa? Kunci keberhasilan adalah mentaati tata tertib aturan yang sudah berlaku di MTS Negeri 2 dan mau dilaksanakan. Ya, dilaksanakan. Insya Allah kalau anak-anak mau melaksanakan dengan seksama, dengan disiplin, insya Allah kesuksesan itu akan berpihak pada anak-anak. Makanya sekali lagi kunci kesuksesan adalah disiplin. Disiplin di sini harus kita terapkan, harus kita laksanakan. Tadi sudah banyak aturan yang ada di madrasah. Harus lihat seperti itu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat ketemu. Besok kalau sudah ada perintah dari atasan sudah boleh ke tatap muka, kita ketemu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.